STMK, kami persilakan. Maaf Pak, mohon maaf telat sekali karena daerahnya ternyata jauh sekali, hampir 1,5 jam, kalau PP 3 jam. Jadi kalau saya tadi berangkat itu sama dengan pulang ke Semarang ya Pak. Jadi bapak-bapak ibu terpaksa nunggu. Yang salah bukan saya tapi Pak Bupati. Jadi hampir sampai ke mana itu Pak? Purworejo Pak. Jauh sekali. Dari situ saya bisa melihat masyarakat kita harus dengan sentuhan langsung sehingga kita bisa melihat, bisa mendengar, dan kita bisa menindak apa yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati Pak Bupati, kemudian Pak Wakil, dengan seluruh Forkominda, ada Pak Kapolres, kemudian yang dari pengadilan, kemudian dari kejaksaan atau yang mewakili, kemudian dari para tokoh alim ulama, tokoh agama, dan tokoh-tokoh yang lain yang tanpa mengurangi syarat hormat tidak kami sebut satu persatu, nyun sewu. Kemudian tokoh ormas, kemudian adik-adik mahasiswa, kemudian para perangkat, khususnya jajaran OPD, dinas terkait di Kabupaten Wonosobo, kemudian Pak Asisten yang saya hormati, dan asisten ada, dan seluruh OPD hari ini lengkap hadir Pak di Wonosobo. Bapak Ibu sekalian, karena sudah sore kita harus cepat. Yang pertama hari ini sudah saya geser Pak, sore ini satu hari 194 miliar Pak ke Wonosobo. Satu hari ini. Sering aja berhari-hari biar tambah banyak. Tapi ini gunakan bahwa ini adalah sebagai stimulus dalam rangka untuk recovery masyarakat kita untuk lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami sudah diskusi, ini adalah lantai sebagai saksi. Pada saat Pak Kemensos datang ke sini saya dampingi. Jadi Pak Kemensos dengan kami, slide-nya ada di sini, ada saksinya Pak Bupati. Di situ menjadi suatu parameter bahwa angka kemiskinan kita itu tidak bisa kersane ngalah. Jadi faktor indikasi miskin tidak ujuk-ujuk mudun itu tidak bisa. Jadi birokrasi itu bisa dilakukan bekerja betul kalau dia bisa mampu mereduksi daripada kemiskinan itu sendiri. Mau membangun apa ujungnya kemiskinan. Mau ada potensi apapun wilayah kita terkait ekonomi ujungnya kemiskinan. Mau membuat kegiatan yang sifatnya untuk masyarakat apapun, baik itu secara material maupun non material, ujungnya nanti adalah bagaimana kemiskinan di tempat kita. Kemudian apa yang kita lakukan? Wonosobo adalah bagian salah satu provinsi Jawa Tengah yang kabupatennya diantaranya adalah Nyun Sewu. Diantaranya kabupaten yang miskin-miskin dan miskin. Wis ora saise. Dan ini harus kita akui. Kita tidak usah bercerita yang bagus-bagus, kita bercerita yang recovery untuk wilayah kita. Untuk apa? Untuk membangun lebih giat. Sense of crisis rasa memiliki terhadap aspek kemiskinan ini harus dimiliki oleh seluruh perangkat, dalam hal ini adalah PNS dari bawah Pak Bupati, Sekda, dan lain sebagainya, termasuk seluruh tokoh masyarakat yang terlibat di dalamnya. Seluruh komponen masyarakat Wonosobo harus mempunyai sense of crisis terhadap kemiskinan. Baru faktor yang lain nanti kita lakukan. Satu, jadi saya tadi Bu, Pak Nyun Sewu datanglah di desa mana? Teges Wetan. Masyarakatnya guyup, rukun, terus tempatnya adem, ayem, semuanya cerah karena dapat bantuan. Sampai air pun tak dorong ke sana. Air, sampahlah pokoknya ke sana. Begitu kita melakukan cek kesehatan, di sana itu banyak masyarakat kita yang belum pernah tersentuh namanya dokter spesialis. Dokter spesialis saya geser ke sana, hari ini itu kalau seluruh provinsi Jawa Tengah itu ada 5 juta. 5 juta atau 5 ribu? 5 juta sudah seluruh Jawa Tengah. Dan delalah kersane ngalah jegagik provinsi Wonosobo wis ping 10. Paling banyak. Kemudian apa hasilnya? Dokter spesialis kita itu untuk di desa, mereka akan kita lakukan cek, final cek gratis. Dari mulai Nyun Sewu,
apa itu yang paru-paru? TBC ini satu tempat 16 wong biasa. Wong 16 itu kalau kita tracing itu mesti anake, ponakane, pamane, tonggone sekitar harus kita tracing kayak namanya COVID-19. Dan dia selama 60 hari harus diobati tuntas. Saya minta dari Dinas Kesehatan Provinsi ada, kalau enggak Dinas Kabupaten ada, segera lakukan koordinasi dengan puskesmas Pak, sesuai arahan saya, tracing betul sampai habis Pak. Kalau tidak nanti sudah miskin, penyakitan, sakit, susah. Oke? Karena itu adalah penyakit yang harus kita tuntaskan sebagaimana perintah Pak Presiden. TBC harus zero. Gitu saya matur suwun. Dan ini selaras dengan kebijakan beliau bahwa pengobatan gratis basisnya ada desa. Jadi unsur kemiskinan yang paling utama, satu, masyarakat harus sehat. Spelling kita dorong ke sana. Dua, rumahnya harus bagus. RTLH rumah layak huni di wilayah Jawa Tengah ini, seluruh provinsi Jawa Tengah itu adalah 1.312.000 yang harus disiapkan oleh pihak provinsi. Lagi rusak sakit apa lah itu. Ternyata 22.000. Yang 1 juta, ya, yang 1.200.000 sekian itu adalah rumah yang tidak layak huni, yang harus kita layakkan. Yang 310 itu adalah rumah yang harus kita bangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sudah kita bagi di seluruh kabupaten kota. Nah, yang menjadi atensi kita adalah rumah yang layak huni. Rumah yang layak huni itu adalah rumah yang pasti dikasih itu adalah orang yang miskin ekstrim. Jadi miskin ekstrim itu P1, P2, P3. P1 itu miskin ekstrim, P2 itu sangat miskin, P3 itu potensi miskin. Mau P1, P2 boten sah, yang penting miskin gitu aja lah. Nanti tak terangin bingung. Ini yang menjadi pelopor utama. Karena di mana ini di Wonosobo sudah kita geser hampir 700 berapa tadi? 729 tak bangun di wilayah kita. Caranya, ini ada mahasiswa angkat tangan. Mahasiswa ada? Sim jaketnya abang kuning-kuning apa ini? Apa? Oh partai. Katanya ada mahasiswa, di mahasiswa ada, ormas ada? Ormas ada. Apa jenis yang KPKB itu apa jenis? PLKB ada? PKH ada? Nah, caranya begini. Begitu RTLH itu sudah kita geser kepada seluruh para lurah, pasti tempatnya di lurah. Maka di situ tidak cukup dengan rumahnya itu didandani. Saya minta ormas sebagai pendamping desa boleh cek dulu di rumah itu. Pasti rumah itu lantainya tanah. Pasti rumah itu WC-nya karo-karoan nggak punya sanitasi. Pasti di rumah itu kalau punya hewan-hewannya itu di dalam rumah, gentengnya bocor. Pasti dia orang yang menghuni rumah itu kerjanya serabutan, yang per hari 60.000, yang 1 bulan biasanya cuma 1.200.000. Pasti di dalam rumah itu anaknya putus sekolah kalau dia usia sekolah. Cek kalau nggak percaya. Itu nanti kalau kawin dengan yang RTLH yang lain muncul ya tambah miskin. Artinya apa? Begitu rumah RTLH kita bangun di sana, saya minta tolong Dinas Termakin Kabupaten ada? Provinsi ya. Kalau Kabupaten apa? Pak, data dengan Bapedanya segera kita clearkan yang 700 sekian rumah Pak. Terus dikeroyok Pak. Jadi kita lakukan pengecekan, begitu RTLH kita kasihkan plek kita bangun, tanya dulu, anakmu piro? Wis sekolah burung, lain dua anak kecil. Kalau dia tidak sekolah, dinas pendidikan main. Kalau dia SMA, dinas pendidikan provinsi turun sekolahkan gratis. Tapi by data, by name, by address. Kalau dia sekolah satu, sehat enggak dia? Kalau punya anak kecil stunting enggak? Kalau stunting PLKB-nya main. Begitu, di satu rumah itu.
kemudian dia kerjanya serabutan, maka PKH bansos main. Gitu. Kesehatan gue, perutnya sudah, rumahnya sudah, pekerjaannya sudah. Terus data itu masukkan dalam database, dicatat untuk dilakukan evaluasi pada saat triwulan di mana bantuan itu diberikan. Jadi jangan lu mawon pun saya ngatik pulau mawon. Jadi jangan sampai bansos itu kami jumpai di daerah lain, Pak. Bansos itu diberikan oleh PKH 8 tahun. Masyarakat kita terima bansos, wonge kuwi terus. Berarti apa? Dia miskin terus. Jadi omahe wis didandani tidak cukup lek perute lapar. Omahe didandani tidak cukup kalau dia tidak sekolah karena dia tidak bisa merubah nasibnya pada saat kesempatan kerja. Begitu usia dia lulus sekolah tidak bisa kerja karena nggak punya pendidikan. Tradisinya di wilayah kita lebih parah lagi, lek wis lulus SMP kerja. Dilarang oleh kesempatan kerja. Sekolahkan dia biar pintar. Jika sumber daya manusianya meningkat. Jadi kabupaten kota yang penduduknya di atas 1 juta rata-rata mereka banyak yang putus sekolah sehingga tergolong kabupaten miskin dia. Jadi jangan bangga bahwa kabupaten kota potensinya adalah makmur karena apa, ada wisatanya, ada tapi dia nggak sekolah pasti miskin dia. Nih Pak. Jadi satu rumah itu dikeroyok Pak. Jadi 720 rumah itu kalau nanti sudah semuanya teamwork super tim jalan, triwulan habis dia. Pasti dia akan ada suatu perkembangan yang harus signifikan. Seluruh kabupaten kota melakukan. Seluruh kabupaten melakukan secara bersama-sama, maka tidak ada lagi masyarakat kita yang stunting. Lek omahe RTLH pasti juga anak kecil mesti stunting. Nek ada RTLH pasti dia kerjanya serabutan. Nek dua RTLH dua anak pasti dia putus sekolah. Second lega nganggur. Betul enggak Pak? Iya. Nah ini yang menjadi problem kita, yang menjadi kewajiban kita, hadirnya negara untuk kita angkat bahwa kemiskinan 2029 harus 1 digit sebagai perintah Bapak Presiden. Harus kita habiskan. Dan saya optimis ini mampu. Makanya program-program ini harus diintegrasi dari BPS sebagai pengampu data, Kemensos untuk intervensi terkait dengan bantuan sosial, kemudian Menteri Wiyaji itu, BKKBN nanti terkait dengan kesehatan dan stunting, itu kita tempelkan jadi satu, kita kroyok pada tempat dan personil by name by address secara gradual terintegrasi. Gitu caranya. Jadi nggak ada lagi kebiasaan yang kemarin, yang penting arealnya wis dibangun wes, yang penting bansosnya wes diterima wes. Saya tidak mau. Orientasi kita adalah bukan orientasi kegiatan-kegiatan, tetapi orientasi kita hasil yang harus berubah. Wonosobo harus punya daya dobrak untuk bisa memerangi kemiskinan. Kira-kira sakit nomor provinsi. Termasuk provinsi Pak. Jadi provinsi ini saya sudah punya kesepakatan dengan Kemensos 11 kabupaten kota. Ika bagi. Nasional, awal dia di mana? Jawa Tengah nomor 1 loh Pak. 17.000. Oh sih. Harusnya dengan bangga punya Dister makin berdiri. Punya jenengan, ini buat jenengan. Bapak-bapak ini yang bekerja Pak. 117.000. Dan target kita habis 1.022 rumah besok akan kita lakukan. Caranya jangan hanya rumah tok, tetapi harus kita keroyok karena yang mendapatkan rumah pasti miskin ekstrim. Tidak ada lagi lurah yang main-main, omahe ra miskin dikasih ini. Dosa kowe. Gak enak bansose engko tiba ning gone keluargane dhewe. Sing gone kenceng mesti kebiasaan di sini. Babinsa, Babin Kamtip, Mas mana Kapolres sama Pak Dandim.
Itu nanti kita kasih insentif door to door system, karena Pak Dandim dan Pak Kapolres punya perangkat untuk door to door system sambang di desa-desa, di mana desa itu yang sudah mendapatkan ini lakukan pengawasan, kontrol. Yang perlu bawa buku kontrol si A, si B, karena sudah bayarin by address. Jadi kan nggak mungkin main-main, karena tinggal nyatet itu Pak Kapolres. Saya sudah sampaikan ke Kapolda, saya sudah sampaikan ke Pangdam untuk ikut melakukan sense of crisis kemiskinan. Diawasi dia, biar tepat sasaran dan behavior bisa berubah dia. Gitu. Kira-kira bisa Pak Kapolres Pak Dan? Besok hari Senin itu saya launching, saya mulai dari pagi. Nanti seluruh kabupaten bareng-bareng, kita keroboh bareng-bareng. Ben namanya miskin ben belum wayu nih Jawa Tengah, belum nanti naruh. Gitu. Dan ini Yun Sewu, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus bersama-sama. Harus bersama-sama, super tim kita. Gak ada lagi OPD kita, dinas kita yang punya ego sektoral. Kuwi kon bagiannya tenang. Lek misalnya dua anak misalnya, ini RTL ini, anak wis kerja baru. Yang main siapa? Dinas tenaga kerja. Salurkannya, catat mereka. Minimal catat dulu, baru kita salurkan. Begitu Pak. Gak ada lagi punya ego sektoral. Pak ini rumahnya stunting bagian saya, tapi bukan bagian saya, nggak ada. Semuanya harus terjun. Gitu. Kira-kira sakit dinas-dinas di wilayah Kabupaten Wonosobo? Ya. Kalau nggak salah Bapedanya mana? Bapeda Kabupaten? Nah, Bapak kemarin ikut rapat kan? Waktu saya arahkan di sana sudah dipraktekkan belum? Sudah, oke? Ya pokok arahan saya itulah pokoknya. Nah, nanti lapor ke Pak Bupati, lapor ke Pak Wakil, segera kita harus bisa reduksi minimal akhir tahun Wonosobo tidak daerah termiskin nomor 5 di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kan kebangetan kan? Ya. Itu satu. Oke. Kalau ada Pak Bapeda sudah tersenyum berarti kemarin sudah dilaksanakan. Oke, matur suwun, tepuk tangan untuk Pak Bapeda dan Pak Wakil yang nanti menjalankan. Itu satu. Yang kedua, kita membangun Jawa Tengah kalau hanya satu hari saya kasih 195 miliar itu nyelilit. Nyelilit itu apa ya? Itu sedikit sekali Pak. Membangun Jawa Tengah khususnya provinsi kabupaten kota segitu itu sangat kecil sekali. Untuk meningkatkan PAD wilayah Wonosobo tidak cukup dengan uluran tangan dari provinsi lain, tetapi dia harus mempunyai berdikari terkait apa? Potensi wilayah. Potensi wilayah kabupaten kota tidak cukup, harus ditopang potensi desa. Ya, ini tolong menjadi atensi kita. Satu yang kita lakukan bahwa Wonosobo itu punya daerah apa dia? Contoh, Wonosobo di sana ada penghasil kentang, penghasil kubis, penghasil pertanian yang menjadi produk unggulan dan lain sebagainya. Lakukan konektivitas wilayah dengan kabupaten yang lain. Saya menjumpai pada saat penanganan inflasi di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini terjadi inflasi beberapa kebutuhan bahan pokok. Di antaranya adalah bawang merah. Lucu. Provinsi Lampung itu paling takut dengan bawang merah. Bawang merah siapa? Brebes. Riau itu gubernurnya paling takut karena apa? Bawang merahnya Brebes. Nah kok nih Jawa Tengah itu loh, inflasi ini bawang merah mahal. Kan lucu. Artinya apa? Para bupati wali kota yang punya potensi wilayah itu harus dilakukan eksplorasi konektivitas, baik itu logistik pendistribusian maupun penyebaran kebutuhan barang pokok masyarakat kita. Brebes itu harus bisa mewarnai wilayah kita. Terus di tempat kita potensi apa yang besar? Apa Pak ini? Hortikultura, sayur-sayuran. Kemudian saya lihat di perjalanan banyak cabai merah. Cabainya banyak sekali. Lakukan pengembangan cabai merah secara maksimal untuk apa? Intervensi kepada daerah lain sehingga inflasi Jawa Tengah bisa berdaya gunung. Kalau perlu di tempat kita sudah ada Pak, namanya apa? Toko sudah punya? Belum ada. Bikin
toko nanti ke dinas kita koordinasi Pak untuk melakukan intervensi sehingga tidak ada lagi BUMD kita nanti buka pasar dadakan seperti di kampung mana tadi? Kampung apa tadi Pak? Ya ini kampung itu. Harga telur harus kita intervensi, harga beras harus kita intervensi, harga minyak harus kita intervensi. Nanti pusatkan dalam toko itu sehingga masyarakat siapapun begitu ada kelangkaan harga naik, intervensi dari toko yang kita punya Pak. Gitu. Jadi kebutuhan pokoknya kita spotting dari BUMD provinsi. Jadi nggak usah muter-muter, Bapak dari dinas kita sedang intervensi ke wilayah di mana di wilayah kita terjadi adanya inflasi atau kenaikan bahan pokok. Jelas untuk Pak Kepala Dinas dan lain sebagainya. Kemudian tugas Bapak Ibu nyuwun sewu ya, terutama seluruh elemen masyarakat. Hari ini kami pengen berdiskusi Pak. Jadi kami pengen mendengar biar nanti minimal kontribusi ini saya perlukan dalam rangka studi komparatif kepada daerah kabupaten yang lain sehingga kita mempunyai suatu kesamaan sikap dalam rangka membangun wilayah Wonosobo dan sekitarnya. Barangkali itu Pak, kayaknya tapi nunggunya kelamaan ya, buru-buru. Jadi banyak yang kita inginkan sampaikan. Nanti silakan siapapun boleh nanya, waktunya tidak terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Sekian.